Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alayhi. Ibu bapak jamaah Masjid As-Salam yang selalu dirahmati oleh Allah, mari untuk mengawali kajian kali ini kita sama-sama ucap syukur kepada Allah bahwa pada hari ini kita diberi kemampuan untuk menghadiri majelis ilmu yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan yang selalu kami panjatkan adalah kita istiqomah di dalam mempelajari Quran, karena hanya inilah yang akan mampu membawa kita dalam perjalanan dunia dan akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita selalu mendapat syafaatnya dari beliau. Kita kali ini sampai kepada ayat 166 sampai 170. Di tengah-tengah kita adalah Pak Bustami, ini lurahnya Sumber Jambi. Nggak boleh masuk Sumber Jambi lewat lurahnya ini, sekaligus yang punya pondok pesantren Al-Hafidz dengan 70 santrinya, baik lagi ataupun perempuan. Monggo Pak Yai, nanti ada forum diskusinya kurang lebih 15 menit, penyampaian materinya kurang lebih 45 menit. Monggo Pak Yai. Mulai ya? Iya. Sepenuhnya waktu untuk panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amabatu. Mari kita mulai lagi kajian tafsir. Semoga dengan memahami Al-Quran ini hati kita penuh dengan nur Al-Quran, dan nur tersebut bisa menerangi hati kita sehingga ada kekuatan untuk amal dan makbul di hadapan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kita bacakan Fatihah kepada orang tua kita, guru kita, pengarang tafsir juga. Sambungkan rohani kita dengan rohani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadini ya wa ala kulli natin salihah wa ala natin salihah, inna Allah yaqdi hajatina wa yusir umurana wa dunya wal akhirah, ya ja'alna abana wa matina azwajina wa dhurriyyatina abana banatina Terametina termidatina Hadana mutarasida Mulakasana ambabina Qurman alaina fi khairin lutfi wa afiyah wa salam wa ma'amuna wa sa'adat abaraka fi dunia wal akhirah wa la hadati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelumnya saya bukan di tengah-tengah ini, di pinggir juga. Kalau di tengah ya, di pinggir. Ya, yang terhormati semua pengurus Masjid As-Salam, takmir dan tokoh masyarakat, para ulama dan semua
Allah Subhanahu wa taala karena memulai hidup dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an itu, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah Muhammad, kata Allah, dengan asbab anugerah dari Allah dan rahmat Allah. Rahmat Allah ini yaitu berupa Al-Quran. Maka dengan sebab itu hendaklah kalian berbahagia semua. Senang sekali, berbahagia. Kenapa berbahagia dengan adanya Al-Quran? Huwa khairun mimma yajma'un. Karena Al-Quran itu lebih baik dari segala apa yang telah kalian kumpulkan. Ya, Al-Quran yang Allah berikan kepada kita ini lebih baik daripada dunia yang semua kita kumpulkan itu. Masih lebih baik dengan Al-Quran. Maka baik kita mulai dengan ayat 166. Bismillahirrahmanirrahim. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. Irtabarro'a, di waktu telah melepaskan diri, maksudnya tidak tanggung jawab, sudah lepas diri. Siapa yang melepaskan diri? Alladzina tabau. Irtabarro'a itu bingung, yaitu orang-orang alladzina tabau, orang-orang yang diikuti. Jika telah melepaskan diri, tidak tanggung jawab orang-orang yang diikuti, pimpinan-pimpinan orang kafir itu, minal ladzina tabau, lepas diri terhadap orang-orang yang ikut. Jadi dari bentuknya mereka lepas diri. Kenapa? Mereka wara'ul adzab. Mereka telah melihat siksa yang pedih, siksa Allah. Wa taqatta'at bihimul asbab, maka terputuslah dari mereka sebab-sebab kasih sayang yang pernah ada di dunia telah putus. Kasih sayang cinta telah putus. Wa qala, dan berkata alladzina tabau, maka di saat itu orang-orang yang ikut-ikut itu, pengikutnya berkata, "Lau anna lana karratan," seandainya kami bisa hidup lagi kembali ke dunia, fana tabarra'a minhum, maka kami juga lepas diri dari mereka, dari pimpinan kami. Kama tabarra'u minna, sebagaimana mereka melepaskan diri daripada kami, tidak tanggung jawab. Kadzalika, sebagaimana Allah memperlihatkan kepada mereka siksa yang pedih tersebut, dan mereka juga melepaskan diri dari tanggung jawabnya dari sebagian ke sebagian yang lain, yurihumullahu a'malahum, maka Allah SWT juga menampakkan kepada mereka amal-amal mereka hasaratin, yaitu dalam keadaan mereka menyesal hasaratin alaihim wa ma hum bi kharijin minan nar, sehingga mereka tidak bisa keluar dari neraka. Baik, pertama, jadi kelak di akhirat, pemimpin-pemimpin yang membawa orang kepada kesyirikan, atau pemimpin-pemimpin yang membawa orang kepada kedoliman, membawa orang kepada kemaksiatan,
itu mereka di akhirat akan berlepas diri, tidak tanggung jawab. In tabaru alladzina tubi'u minal ladzina tabau. Jadi mereka lepas diri sudah, tidak mau tanggung jawab. Nah, mereka berbuat seperti itu, berbuat jelek seperti itu karena ada contohnya. Di ayat sebelumnya kan mereka syirik kepada Allah. Nah, syirik kepada Allah ini bukan tiba-tiba syirik, tidak, karena ada contohnya. Mungkin bapaknya syirik, mamanya syirik, akhirnya ikut syirik juga. Karena orang itu dilahirkan fitrah. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Suci. Fa'abawahu Yahudiyani aw Nasrani aw Majusani. Jadi karena bapaknya mungkin yang Yahudi, ibunya yang Yahudi, atau bapaknya Nasrani, bapaknya Majusi, sehingga ikut Yahudi, ikut Nasrani. Atau bapaknya tidak Yahudi, sifatnya aja sifat Yahudi, ikut juga anaknya sifat Yahudi itu. Maka berbuat syirik itu bukan tiba-tiba, tapi karena ada contoh. Seperti orang merokok itu ya. Masa orang merokok tiba-tiba merokok? Enggak kan? Karena ada contohnya. Mungkin bapaknya merokok, anaknya ikut, ya kan? Mungkin temannya ikut. Jadi ada yang diikuti. Nah, di sini pimpinan-pimpinan orang yang membawa kepada dolalah, kepada kesesatan, ini mereka semuanya di akhirat akan berlepas diri, tidak tanggung jawab kepada orang yang diikuti. Bahkan antara mereka itu bertengkar, warawil adab, karena sudah melihat siksa di situ, ada siksa, maka mereka bertengkar. Wa taqatta'at bihimul asbab, dan terputus dari mereka yang dulu di dunia mereka itu saling sayang, sudah saling cinta, saling sayang, saling korban untuk berbuat maksiat. Korban berbuat maksiat, sudah saya tanggung, namanya saya tanggung ini, tanggung ininya, tanggungnya, sudah keluarga kamu tanggung, kayak saudara sudah ditanggung. Ayo kita berbuat maksiat, ikut. Maka di akhirat orang yang nanggung itu sudah lepas diri, tidak mau tahu saja, melepaskan diri. Cinta yang ada di dunia itu lepas di akhirat. Cinta yang ada di dunia lepas. Dan yang mereka berkata, loh, apa namanya, kekerabatan di dunia lepas di akhirat. Untuk dapatkan hidayah, lepas. Bagaimana faedah ja'atis shaqqah yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Jadi di akhirat adalah sudah lepas, persaudaraan itu lepas. Bapak lihat anak lagi, lihat istri lagi, istri lihat suami lagi, sudah lepas. Semuanya lepas tangan. Bahkan di ayat lain dalam surat As-Saba itu dijelaskan, di surat Saba, bukan As-Saba, surat Saba dijelaskan oleh Allah itu mereka bukan hanya lepas, bertengkar. Walau tahu jadi zalimuna mawqufa ila rabbihim, orang-orang zalim itu seandainya mereka melihat mereka itu ada di hadapan Allah, maka yarji'u ba'dhum ila ba'din al-qawl. Jadi sebagian mereka ke sebagian yang ini saling memberikan ucapan, bertengkar mereka. Yaqulu alladziina istad'ifu lil ladzina istakbaru. Orang yang mengikuti itu, pengikut itu bicara kepada orang yang diikuti itu, pada pimpinannya. Laula antum lakunna mu'minin. Seandainya bukan kalian, pasti aku beriman. Cuma gara-gara kalian ini aku tidak beriman. Menyalahkan, pimpinannya disalahkan, ya ada itu. Gara-gara kamu aku maksiat ini. Gara-gara kamu aku joget-joget ini. Dulu seandainya diajak
bencong saya di jalan. Gara-gara kamu tangkap derajat. Maka orang yang diikuti tadi juga menjawab, qala alladziina istakbaru lilladziina sudifu alim sadarnakum dari huda. Maka orang yang diikuti tadi, ini juga membalas yang mereka berkata, loh, apa aku yang mencegah kamu untuk dapatkan hidayah? Setelah hidayah itu datang, tidak, hidayah sudah datang, bukan aku, kata dia itu. Bal kuntum mujrimin, tapi kalian yang pembuat dosa gara-gara kalian sendiri, bukan gara-gara aku. Bertengkar kan? Wa qala alladziina istudifu alladziina istakbaru bal makru llaili wan nahar in ta'muruna an natrubillah wa naj'alu andada. Mereka juga yang diajak itu ngomong lagi itu, menjawab, oh kalian kok siang malam datang ke rumah, pagi siang malam datang ke rumah, ngajak-ngajak supaya bermaksiat. Tegar ya. Kalian kok yang ngajak-ngajak aku datang ke rumah, ketok-ketok pintu diajak maksiat. Kalian siang malam ta'muruna an yatrubillah, kalian memerintahkan kami untuk ingkar kepada Allah, bermaksiat kepada Allah. Wa naj'alu andada, kalian suruh buat aku tandingan Allah. Maka di saat itu semuanya wasarun nadamata lamma ra'ul adzab, maka semuanya di saat itu akan menyesal. Maka penyesalan orang kafir itu kan di akhirat. Jadi orang kafir menyesalnya di akhirat. Maka orang beriman harusnya menyesalnya di dunia. Jadi kita ini harus menyesal dulu di dunia atas dosa-dosa, perbuatan yang tidak baik yang pernah kita kerjakan dulu di dunia itu. Ini kemarin-kemarin yang dulunya kita sesali di dunia ini. Insya Allah kalau kita sesali di dunia dan kita minta ampun kepada Allah, maka di akhirat tidak akan menyesal karena telah diampuni oleh Allah SWT. Ini. Maka di sini orang-orang yang ikut tadi berkata di akhirat, wa qala alladziina tabau, pengikut tadi bicara, lau annana karatan fanatabarra minhum kama tabarra'u minna. Kok tahu begini aku kembali ke dunia, aku ini takut kamu. Bagaimana kalian sudah ada tanggung jawab kepada aku ini, kalau ada ikut kamu ini. Kadzalika yurihimullahu amalu hasratin alaihim. Maka mereka merasa menyesal atas apa yang telah mereka kerjakan di dunia itu. Wa ma hum bikharijin minan nar. Penyesalan di akhirat sudah tidak ada gunanya. Menyesal di akhirat tidak ada gunanya karena tidak akan dikeluarkan oleh Allah dari neraka setelah masuk ke neraka. Ini bagi orang yang mati dalam keadaan tidak membawa iman. Hanya baginda Rasulullah SAW itu dalam hadis Abi Daud, beliau bersabda, wa inna ma akhafu ala ummati ala immah al-mudillin. Jadi yang paling aku takuti dari umatku itu adalah pemimpin yang menyesatkan. Yang paling ditakuti itu pemimpin yang menyesatkan. Makanya kita kalau ingin ikut orang, lihat dulu, jangan sembarangan ikut. Orang ini standarnya apa? Standarnya ini orang ini siapapun saja, karena tidak ada yang namanya orang manusia biasa ini maksud selamat dari tidak ada ini. Yang maksud itu para nabi, yang selamat itu sudah punya pangkat surga, radhiyallahu anhum wa radu'an, yaitu para sahabat.
Kemudian yang bisa ikut di bawahnya walladzina tabauhum bi ihsan. Orang yang ikut sahabat. Maka orang yang ikut para sahabat itulah orang juga yang radhiyallahu anhum wa radhu'an. Dan sekarang kita ikut siapa ini harus berpikir. Jangan ikut ini karena hebat, nah, jangan. Karena bisa terbang, jangan. Nah, ikut ini, ikutnya itu kira-kira orang yang kita ikuti ini kira-kira kita lihat. Nah, bukan kita mau meneliti orang, tapi biar kita selamat. Nah, orang yang kita ikuti ini sudah ikut aturan Allah, ikut Rasulullah, apa itu sahabat. Nah, kalau ikut ini baru kita ikuti. Kita ikuti sehingga di akhirat kita tidak akan menyesal. Kalau kita ikut orang yang baik, maka kelak di akhirat orang baik itu, pemimpin yang baik itu akan memberi syafaat kepada kita. Walaupun amal kita ini tidak sampai ke sana, maka orang yang baik tadi, orang yang kita ikuti memang orang yang dekat dengan Allah, ikut sunnah Rasul, ikut para sahabat, ini akan lapor kepada Allah, ya Allah, fulan tadi, Pak Muhammad tadi, Pak Ahmad itu ya Allah, itu pernah sholat dengan kami, pernah ngaji dengan kami, pernah subuh dengan kami, jamak masjid dengan kami, di mana itu ya Allah, Pak Muhammad ya Allah. Nah, maka akan dicari, akan diberi syafaat. Dimintakan syafaat kepada Allah. Arti syafaat itu pertolongan. Dimintakan pertolongan. Ya Allah, tolong ya Allah. Itu pernah sholat dengan kami. Itu pernah puasa dengan kami. Pernah duduk dengan kami. Ngaji dengan kami. Maka beruntunglah kalau kita ikut grupnya orang baik. Nah, jadi kalau di Facebook ada grup yang tidak baik, kita keluar ya. Kan ada grup di Facebook tidak baik gitu ya. Kita keluar dari grup itu tidak dicari ya kan? Ikut grup di Facebook, grupnya orang baik, biar dicari ya nanti untuk berbaiknya. Grup apa saja lah, grup macam-macam kan banyak grup sekarang kan. Nah, kita ikut grupnya orang baik. Nah, di WA grupnya orang baik, ya kan? Di apa lagi itu? TikTok, top 3 ya. Dia ikut grupnya orang baik semua. Kalau jenengan ikut grupnya orang baik, insya Allah di akhirat, itu pernah kasih nasihat ya kepada saya lewat ini. Nah, itu kan baik. Nah, masya Allah. Tapi kalau tidak ikut, kalau ikut grupnya yang tidak baik, iya ya Allah, itu jadi pengikut saya. Kan ada pengikut. Malah ikut pengikut yang tidak baik. Nah, jadi kita harus sadar-sadar kan, kasih tahu ke anak, ke istri, ayo sekarang keluar dari grup yang tidak baik, masuk ke grupnya orang baik. Insyaallah ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu mengajarkan kepada kita, ini hubungannya dengan kita ba'aladzina tu'minu, mengajarkan kepada kita doa supaya kita menjadi pemimpin yang baik atau ikut orang yang baik. Apa doanya? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa ini kita nih. Doa. Kalau bisa sering dibaca doa itu. Sering dibaca. Rabbana, wahai Tuhan kami, hab lana, berilah kami, min azwajina, pasangan-pasangan kami. Kalau suami istri, kalau istri suami. Wa dzurriyyatina, anak-anak keturunan kami. Anak-anak keturunan bukan. Kenapa kau tidak mau ladina? Dzurriyyah itu anak keturunan, anak-anak sampai hari kiamat. Kalau awalnya anak itu aja. Tapi wa dzurriyyatina, dzurriyyah keturunan sampai kiamat. Minta anak keturunan bukan hanya 7 keturunan Pak ya. Sampai kiamat. Wa dzurriyyatina.
qurrata a'yun, anak keturunan yang menyejukkan mata. Punya istri yang menyejukkan mata, suami yang menyejukkan mata, anak keturunan yang menyejukkan mata. Apa maksud yang menyejukkan mata ini? Coba kalau kita pulang ke rumah, istri lagi dikira, senangnya kita. Lagi pulang ke rumah, lihat anak, masya Allah lagi baca Quran, masya Allah senangnya kita. Anak sehat, senang kita, ya kan? Anak bahagia, senang kita. Disuruh duduk, suruh berangkat, masya Allah, menyejukkan mata ya. Menyejukkan mata. Istri mau kemana izin pada suami, izin. Mas mau ke sana, izin. Menyejukkan mata. Suami juga gitu, kepada istrinya, mendidiknya dengan baik, memberi contoh yang baik, maka suami yang menyejukkan mata. Jadi minta yang menyejukkan mata. Qurrata a'yun. Kemudian waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan kami panutan orang-orang yang bertakwa. Minta kepada Allah supaya kita, keluarga kita, anak kita menjadi asbab hidayah kepada orang lain. Maknanya bagaimana? Orang melihat kita itu ingat akhirat. Orang ingat kita itu ingat kepada Allah. Orang yang lupa kepada Allah, lihat kita, masya Allah, lihat Pak Abdurrahman datang berangkat ke masjid, terenyuh hatinya. Sehingga, ya Allah, saya belum mampu ke masjid sekarang, insya Allah kapan-kapan saya ke masjid. Akhirnya menjadi imam, muttaqin dan imam, jadi panutan. Melihat anak kita masya Allah, sekolahnya masya Allah istiqomah, ngajinya istiqomah, taatnya istiqomah, punya anak untuk awal dengan istiqomah baik, maka bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat, ya Allah senangnya punya anak seperti itu. Saya akan didik anak saya seperti itu, biar menjadi anak yang baik, yang bagus. Maka anak kita menjadi lil muttaqina imama, panutan, menjadi panutan. Tanpa disengaja, Bapak Ibu sekalian, tanpa disengaja kita akan mendapatkan pahala orang-orang itu. Tanpa sengaja, tanpa kita rasakan, karena kita ditiru kebaikan kita itu. Ditiru. Itu pahala yang kita tidak ngerti mana. Kita tidak ngerti, kita dapat pahala, dapat pahala, dapat pahala. Karena kita mencontoh kebaikan-kebaikan. Kalaupun kita tidak bisa mencontoh kebaikan-kebaikan, kita mencontoh kebaikan. Ini wajahna lil muttaqina imama. Jadikan kami Allah panutan orang-orang yang bertakwa. Baik, kita teruskan. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan, kulu makanlah kalian semua mimma dari sebagian perkara fil ardi yang ada di bumi halalan dalam keadaan halal, thayyiban juga yang bagus. Wala tattabi'u, dan jangan ikut kalian khutuwati syaitan, jalan-jalannya syaitan, hiasannya syaitan. Innahu, sesungguhnya syaitan, lakum, itu bagi kalian, aduwwun mubin, itu musuh yang nyata. Kok begitu? Kenapa? Innama ya'murukum, sesungguhnya syaitan itu hanyalah memerintah kalian bisu'i, dengan kejelekan, dengan dosa, wal fahsya, dan pekerjaan jelek setelah syariat. Wa taqulu, dan berkata kalian semua Allah, atas Allah, atas Allah, ma sesuatu
sesuatu la ta'lamun yang kalian tidak tahu. Nah, di sini dalam ayat ya ayyuhan nas, ini kalau ya ayyuhan nas ini biasanya hubungannya dengan sosial kebanyakan. Karena kalau ya ayyuhalladzina amanu khusus orang yang beriman. Kalau ya ayyuhan nas ini hubungannya dengan semua orang yang beriman, tidak beriman, ini dapat hitop wahai semua manusia. Kulu makanlah kalian. Disuruh makan, suruh makan. Ini guru saya mengatakan, jadi akhlak Allah luar biasa. Sebelum Allah memberikan aturan-aturan, disuruh makan dulu, Pak. Suruh makan dulu. Kan jadi ini sudah amal dulu nih, sebelum mau dimulai ngaji sudah makan dulu kan? Minum dulu biar seger. Makan orang itu kalau punya masalah dengan tetangga, dengan temannya, undang makan coba. Undang makan, ayo kita makan. Undang makan. Di mana? Di restoran ini. Saya punya masalah dengan tetangga itu udah makan. Maka clear itu. Sambil makan, yang minta maaf, selesai masalah. Kurang enak sama anak, sama istri, ajak bareng makan. Ayo kita makan bareng-bareng. Setelah makan sambil makan cerita, sambil minta maaf, selesai masalah. Biasanya bisnismen itu ketemunya di rumah makan ya kan? Orang ambil bisnis itu mau apa itu ketemunya di rumah makan itu. Setelah ketemu di rumah makan, dikasih makan, baru cerita bisnis itu. Jadi makan ini memang luar biasa. Makanya kita, katanya salah satu guru saya itu security baskom atau kolak atau nasi itu lebih kuat daripada security yang ada. Maknanya bagaimana? Kalau kita buat makanan, minuman atau pula kasih tetangga kita seminggu sekali, ya kan? Tangga kita seminggu sekali, semampunya ada 10 seminggu sekali. Itu lebih kuat daripada pagar tembok itu. Lebih kuat daripada pagar tembok. Walaupun tidak dipagar, dijaga oleh tetangganya. Dijaga oleh tetangganya. Pagarnya tembok, tapi dengan tetangga tidak kenal, tidak mau tahu tetangga. Orang naik dan biar aja dari naikin. Nggak ada yang naik kan gitu. Tapi kalau kita baik ke tetangga, kirim makanan kecil seminggu sekali lah, ya kan? Ada pisang seminggu sekali. Walaupun tidak dijaga, tetangganya itu jaga. Maka makan ini memang luar biasa. Makanya di sini pertama ini hubungan sosial kulu makan. Kemudian tapi makannya kayak apa? Mimma dari sebagian fil ardi yang ada di bumi halalan yang halal. Makanan yang halal. Walaupun orang non-muslim sekalipun disuruh makan yang halal. Karena non-muslim kalau tidak makan yang halal, maka dia ngerampok juga, kan gitu kan? Dia ngerampok juga, dia nyembelih juga, nipu juga, kan rugi juga orang kalau rugi semua kan? Korupsi juga. Apa korupsi itu Pak? Saya kan nggak pernah hubungannya dengan kayak gitu masalahnya. Nah, jadi seperti itu halal. Jadi kalau halal ini yang Islam, yang Muslim, yang Islam aman semuanya halal. Nah, halal ini dilihat dari 3 segi. Cara memperoleh halal itu pertama cara memperoleh, yang kedua yaitu prosesnya, yang ketiga adatnya, bahannya. Hanya kita usaha cara memperoleh harta yang halal. Harta yang halal yang kita makan itu akan dingin ke hati, dingin ke otak, dingin ke anak, ke istri, sehingga akan menarik kepada ketaatan
cara memperolehnya. Maka cara mulainya tanya kepada ulama dulu, Pak. Baru kerja gitu. Jangan kerja dulu baru tanya. Kalau enak nih gimana kan gitu. Ada teman saya punya teman di Papua sana, jadi pemborong. Sudah kerja dulu, sudah kerja enak. Saya memborong lagi, bagus. Borong apa? Borong gereja katanya. Jadi dia gereja itu di Papua, dia yang borong semua itu. Borong berapa? 50 M, 70 M, banyak iya. Waduh, ini bagaimana hukumnya berarti? Waduh, kalau sudah tanya hukumnya gitu. Tanya dulu lah, tanya hukumnya gitu. Seperti itu. Jadi prosesnya juga proses makanan. Kalau ayam potong, cara potongnya lihat, ya kan? Cara potongnya. Kalau umpama kita beli di pasar Tanjung ayam tanpa kita perhatian dimakan, dosa? Tidak dosa. Karena kita tidak tahu. Cuma ada akibat. Apa akibatnya? Doa kita tidak makbul. Itu akibatnya. Sama dengan kita namu pada orang dikasih racun, ini kopi, tapi tidak ada racun, ya? Tidak ada ya? Coba saya dulu. Kita coba dulu ya. Ketemu adanya. Oh enggak ada racunnya ini, malah ada jahenya ini. Alhamdulillah. Nah ini dikasih, jadi kan kepada orang namu dikasih racun. Orang kalau tahu itu racun diminum haram, dosa. Tapi karena tidak tahu diminum, tidak dosa yang minum itu. Cuma ada akibatnya. Apa akibatnya? Kelengar. Akibatnya kelengar. Semua mati akibatnya. Sama juga makanan. Kita makan, beli ayam di mana makan. Bagaimana? Dosa? Enggak dosa kalau sembelihannya sembarangan. Kadang sembelihannya sembarangan orang itu kan, saking banyaknya sembelihannya sembarangan. Akhirnya makan tidak dosa karena tidak tahu. Cuma ada akibatnya. Apa akibatnya? Doanya ada makbul, tidak diterima. Itu akibatnya. Makanya hati-hati. Bukan terlalu neliti, cuma hati-hati. Ini proses. Yang ketiga hal itu dan yang halal. Barang itu harus dan yang halal. Ada babi sudah datanya haram, walaupun dicuci, masuk mana sudah dimodel macam-macam, ya tetap haram. Babi, ya. Walaupun dia sudah prosesnya bagus ini, teknologinya bagus, sudah gini, walaupun sudah teknologinya canggih sekali, yang namanya babi tetap haram. Maka disuruh makanan halal, thayyiban, yang thayyiban itu mustalid dan yang cocok dengan nafsu kita. Makanan yang cocok dengan cocok dengan kita. Kalau tidak cocok jangan dimakan, ya kan? Ini sudah darahnya berapa? 180 namanya atau 200. Dikasih sate, ya kan? Tidak cocok dengan ya jangan dimakan. Halal ya halal, tapi tidak cocok, jangan dimakan. Ya kalau dimakan, insya Allah akan dimakan. Iya. Jadi yang cocok dengan kalau yang tidak dengan dipaksa. Jadi Allah Taala ini masya Allah bahasa Quran luar biasa bahasa. Suruh makan, jadi diadu lagi yang halal, diadu lagi kecilkan lagi, dihalus lagi yang thayyiban. Kemudian diperluas lagi, wala tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwun mubin. Jangan ikut setan, jalannya setan. Jalan setan ikuti. Kenapa? Setan itu musuh yang nyata. Kok bisa dikatakan musuh nyata? Karena setan itu mesti nyuruh kepada yang jelek. Setan itu nyuruh kepada yang jelek. Tidak ada setan nyuruh kepada yang baik, itu yang jelek. Bapak naik mobil, bapak naik motor, bapak naik bis,
ada perempuan lewat, setan tuh bisik, lihat aja, tidak apa-apa. Lihat dong, lihat tidak apa-apa, lihat dong, lihat. Maka setan bisik-bisik, akhirnya lihat, begitu lihat, jadi penyakit Pak. Kata setan, wah sudah kamu sudah lihat, setiap kamu tahu sudah, resiko kamu itu sudah. Begitu lihat, bagaimana? Begitu lihat, ya akhirnya berenang, pusing kan di jalan. Terbayang-bayang itu orang itu kan, hilang wajah istrinya sudah. Nah, yang ada wajah yang harum itu yang ada, itu setan. Karena tidak ada setan yang baik, mati yang jelek. Setan itu ada dua, syayatin insi wal jinni. Setan yang berupa manusia dan setan yang berupa jin. Yang susah itu setan yang berupa manusia ini. Yang manusia ini yang susah. Dibawakan mobil ayo melok ya. Ini yang susah ini. Makanya harus kita minta jaga kalau tadi setan. Wa taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Wa idza qila lahum tabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Awalau kana aba'un la yakunu sya'u wa la yahtadun. Kemudian bila dikatakan kepada orang kafir, ikutlah apa yang ditentukan Allah kepada kamu. Ikut mengkafirkan Allah, mengagungkan Allah, makan yang halal. Maka orang kafir itu berkata, "Bernataju ma alfaina alaihi aba'ana." Dah saya ikut mbah saya sudah betul. Ini yang salah banyak ini. Ikut mbah saya. Ini masya Allah. Ini di kampung-kampung ini yang mandi di sungai itu. Yang di kampung-kampung yang mandi di sungai-sungai itu, saya bilang, Pak, mandi di sungai itu Pak, pakailah celana, pakailah sarung, ya kan? Laki jauh, perempuan jauh. Nah, ibunya juga pakai celana, pakai sarung, tutup lah. Apa enggak? Itu mbah-mbah saya sudah begini. Wah ini bahaya ini. Ikut mbah-mbahnya kan? Ini kasih amal jariah berapa mbahnya itu? Mbahnya yang dikubur, kena pukul terus sama mereka ini. Ini putu kamu ini kena pukul lagi kan? Setiap ke sungai. Nah ini, maka apa yang pernah dikerjakan mbah-mbah kita, orang-orang tua kita, kalau itu sesuai dengan syariat, kita ikuti, akan berpahala kepada beliau. Tapi kalau tidak sesuai dengan syariat, jangan diikuti. Ini kadang di orang-orang ini masih ada nih, pisang diletakkan di tempat tidurnya mbahnya. Kenapa? Mbah suka pisang, dikasih pisang di tempat tidurnya. Nah ini tidak baik. Walau kana abahum la yakunu sya'u wa la yahtadun, walaupun mbah-mbahnya, bapak-bapaknya itu tidak berpikir atas perkara itu dan mereka tidak mendapatkan hidayah. Syau sudah lebih itu lebih 2 menit. melanggar aja. Enggak coba tanya. Demikian kajian ini, monggo silakan ada yang komentar atau bertanya, penjelasan. Kami sangat berharap ada diskusi yang cukup mencerahkan. Monggo Bapak dan Ibu sekalian. Monggo Mas Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Bustami dengan penjelasannya. Ini bertanya atas dasar kasus saja. Ketika ada seorang yang mungkin dianggap apa yang dia peroleh itu haram. Contoh misalnya seorang itu rentenir, kemudian sering sekali mengadakan pengajian atau mengadakan makan-makan, dan kita yakin bahwa apa yang disuguhkan makanan itu haram karena cara mendapatkannya juga haram. Kira-kira begitu.
Terus apa yang harus kita lakukan? Apakah makan itu dimakan? Apakah kita harus beritahu kepada yang hadir itu bahwa ini barang haram ini? Jangan dimakan kalau gitu ya. Ya, atau bagaimana? Monggo penjelasannya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kasus besar ini. Hati-hati. Pertama begini, kita menginginkan semua orang itu kan dapat ridho Allah, ya kan, di surga. Jadi kita cari solusi. Solusi pertama adalah kita sering datangi orang itu, ya kan? Orang tenir itu kita sering datangi, ceritakan agama, bawa ke masjid. Nah, solusi lama-lama insya Allah nanti akan sadar. Pertama. Yang kedua, yang beliau lakukan untuk menghasilkan uang itu kan mungkin bukan itu saja. Mungkin dia punya kerja lain, kan? Kerja lain. Nah, itu kalau ada ada dua jalan, ada fatwa, ada takwa ini. Kalau fatwa secara syariat, kalau dia itu masih kerja yang lain, nah, masih kerja ini, kerja yang ini, maka fatwa itu membolehkan, karena kita husnudon yang kita makan adalah kerja yang sana, hasil kerja yang itu. Nah, itu. Kalau takwa, garis takwa ini garis benar-benar takut kepada Allah, hati-hati betul, maka dia datang kepada undangan itu dengan segala cara yang halus, kita tidak makan, dengan menjaga nama orang itu, seperti itu. Kalau kita sebarkan malah tengkar di kampung itu. Ribut. Caranya seperti itu. Jadi ada dua cara. Insya Allah seperti itu. Monggo ada yang lain. Monggo Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan syafaat yang merasa baca itu kan memang mungkin tanpa seizin Allah ya, dan yang punya hak itu Rasulullah, baginda Rasulullah yang punya syafaat. Tapi beberapa ini kan ada yang orang alim, dia bisa ada syafaat apa sama yang berkelas dan sebagainya. Nah ini mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang syafaatul utma agung itu milik Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu pemilik syafaat. Nabi-nabi yang lain tidak bisa memiliki syafaat. Itu tapi nanti pada periode berikutnya, memang periode pertama begitu kiamat itu baru bingung semua, tidak ada yang bisa kasih syafaat. Tapi keadaan itu kan tidak selamanya seperti itu, mulai agak tenang gitu kan. Kayak orang banjir bandang itu kan, begitu banjir bandang mana yang bisa bantu orang, nggak ada kan, sudah memikirkan masing-masing gitu. Tapi lama-lama sudah mulai tenang, ya ada sibuk tapi mulai tenang, itu sudah mulai ada syafaat-syafaat gitu. Nah, para ahli ulama itu tidak bisa memberi syafaat, karena ulama itu warasatul anbiya. Ulama itu al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris nabi. Waris nabi dalam apa? Dalam ilmunya, dalam amalnya, dalam imannya, dalam berdakwahnya. Mewarisi itu punya nabi. Kan ulama yang mewarisi punya nabi, yang warisan nabi itu betul-betul dia kerjakan, ya kan? Dikasih warisan. Namanya orang dikasih warisan tanah 1 hektar dikerjakan kan menghasilkan. Karena dia mewarisi punya nabi, sama juga dia juga mewarisi syafaat, walaupun tidak sebesar nabi gitu. Syafaatnya seperti itu. Insya Allah seperti itu. Gitu. Di sini Pak. Agak maju. Jangan tersembunyi. Memang saya senang nyelpit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya panjang. Nama saya dulu itu Muhammad Amam Harsono. Tapi sering-sering sakit, akhirnya diambil Harsono saja. Tidak kuat Pak Yai. Baiklah, saya mendengar dari apa yang disampaikan panjenengan, saya mohon sedikit arah lah untuk refleksi saat ini, yaitu tentang halal. Kalau dahulu pada satu zamannya Nabi itu memang mereka itu menentang banget dengan suruh nyari halal, nggak mau ya, karena sudah tidak percaya dengan adanya Allah ya. Tapi saat ini refleksi kita yang dikatakan halal itu yang bagaimana? Artinya kita misalnya mau umroh atau ditaruh di bank. Nah, di situ kan ada ya dalam tanda petik ya, ada ya macam-macam lah, yang syariah lah dan sebagainya ya. Ada BSI itu ya. Tapi ternyata sama saja. Setelah saya menyemplung di sana itu sama saja. Dari yang konvensional dengan yang saat ini yang syariah dan sebagainya. Mohon penjelasan. Yang dikatakan halal itu yang bagaimana? Misalnya seperti BSI itu kan ada komunitasnya, itu ada aturannya. Saya kira itu menurut penjelasan dari yang saya ikuti dari ulama-ulama itu saya bahwa kalau ada komunitasnya itu aman-aman saja, gitu, karena ada aturannya. Nah, yang dikatakan riba itu kan yang misalnya minjamkan emas 1 gram kembali 5 gram, gitu ya. Misalnya seperti itu ya Pak Yai. Mohon pencerahan kami selaku yang kurang ilmu ini, mohon penjelasannya bagaimana dengan yang misalnya umroh, haji ditaruh di bank, kemudian berkembang dengan secara tanda petik kita nggak tahu itu halal atau tidak. Tapi kalau menurut ulama-ulama itu kalau apa ada komunitasnya, ada aturannya, itu tidak masalah. Terima kasih Pak Yai. Nama saya Harsono saja Pak Yai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Harsono saja. Terima kasih. Jadi sesuatu itu memang kalau dalam muamalah itu tergantung akad. Sama dengan perempuan, ya kan? Suka sama suka, akad halal. Suka sama suka, musyawarah kok suka, dia suka sama sukanya, tadi akad, ya dosa haram. Bukan, tidak dosa menurut pemerintah, yang mereka. Tapi kan menurut Allah kan ada akad. Begitu juga dalam bank itu, di bank itu ada akadnya masing-masing kan, ada akadnya. Jadi selagi akad itu sesuai dengan syariat, halal gitu. Ya, sekali lagi akad itu sesuai dengan syariat yang telah ditentukan oleh Allah. Ada akad yang sesuai dengan syariat. Apapun saja halal kalau sesuai dengan syariat. Kalau keluar dari syariat, ya tidak halal. Gitu aja. Gitu, oke? Insya Allah. Pak Ansar puas ya? Ada yang lain? Wih, gantian ada 2. Yang mau dulu. Yang mana? Oh iya. Mohon izin Pak Yai. Di masyarakat itu menyangkut masalah gaden, baik itu berupa barang, tanah dan sebagainya. Ini menurut saya itu sudah membudaya, sudah umum. Bahkan mungkin yang menggadaikan itu sepertinya memaksakan kepada orang yang mau gadai. Tulungono, saya pinjam 50 juta, nanti tanah ini kamu kerjakan kapan-kapan kamu bisa mengembalikan, silahkan. Nah, nanti saya akan mengembalikan seperti itu. Ini di wilayah mana, kabupaten manapun itu sudah membudaya Pak Yai. Indonesia ya? Iya. Pertanyaan kami dari sudut pandangan kita menyangkut
hal seperti itu apakah kategori riba atau bagaimana, karena kalau kita bicara akad sudah sama-sama menyetujui, mungkin yang pinjam itu uangnya bisa untuk modal, nanti bisa akan menghasilkan dari pekerjaan itu. Terima kasih Pak Yai. Jadi kembali kepada akad, ya. Kembali kepada akad. Memang kalau ada orang ulama itu memang yang memang beda-beda ya. Ada yang takwa itu beda-beda tingkat-tingkat. Kalau ada yang tingkatannya kuat tinggi bagus itu biasanya saya punya utang rumahnya ke Pak Abu Salim. Hujan-hujan saya meneduh di rumahnya, tidak berani. Oh ini nanti dikira ngambil apa? Ngambil bunga dari utangnya gitu. Ya, oh Pak Abu Salim punya utang sama saya. Kemudian hujan-hujan, saya meneduh tanpa izinnya. Nah, itu ada ulama seperti begitu. Tapi karena kita masyarakat umum, ya kan, semoga tidak seperti itu. Kalau kita tidak mampu, maka kita ikut aturan dalam fikih. Jadi aturan dalam fikih itu, gaden itu akad rohan itu adalah itu sebagai kepercayaan. Ya ada, saya punya motor atau punya sawah, ya kan, digantikan dengan Pak saya menyebut uang yang berjuta ini. Maka saya dapat uang, barang ini jangan dipakai. Barang ini jangan dipakai. Kan hanya kepercayaan. Motor apa jangan dipakai. Sawah pun jangan dipakai. Baik ya. Kalau ingin pakai, datang lagi izin. Ya, izin. Pak, motornya saya pakai ya hari-hari. Saya, anak saya, istri saya. Oh ya, dapat izin pakai boleh. Nah, boleh. Anaknya, istrinya yang diizinkan itu. Nah, atau siapa yang saya izinkan Pak Yana. Itu. Sawah juga gitu. Jadi izin akad, setelah akad selesai, Pak saya punya uangnya, saya gadekan sawah saya di sana. Oh iya, sudah gaden, ya kan? Ya terima kasih. Ini uangnya, tanda tangan, selesai. Selesai, Bapak bicara kepada orang itu, Pak, sawahnya saya pakai ya, nah, gitu. Sawahnya saya pakai. Ini sudah akad lain, beda sudah. Saya sawahnya saya pakai. Oh iya, pakai. Oh jangan ini pakai, gitu. Jangan dibuat syarat yang tidak boleh dibuat syarat dalam akad, ya kan? Apa namanya? Ya tak kasih kamu 1 juta, tapi sawahnya saya pakai. Kalau ada pakai, tidak dikasih. Itu syarat, tidak boleh. Walaupun kafarahnya seperti itu, tapi akad harus benar. Akad harus benar. Itu. Tahu ya? Ya. Insya Allah seperti itu. Mas Khairul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tadi sedikit berbicara masalah tradisi. Kalau tradisi yang umum terjadi yang di rumah ibadah itu mungkin kita tahu lah gitu. Tapi kalau yang di dalam ibadah gimana Ustaz? Seperti halnya yang di satu daerah di Indonesia entah di mana itu sholat tarawihnya cepat. 23 rakaat itu kadang-kadang nggak sampai 10 menit gitu. Terus ditanya, kok cepat sholatnya? Ini sudah tradisi dari mbah-mbah saya dulu mas, nggak bisa kita merubah. Mau merubah itu nggak berani. Itu gimana? Sama, standar kita itu bukan mbah. Standar kita itu adalah Rasulullah, para sahabat, ya kan? Dan ulama-ulama yang ikut Rasulullah dan para sahabat. Walladzina tabi'uhum biihsan. Jadi itu sama dengan tadi, ya. Ikut mbah-mbah itu kan mbah yang bagaimana kan? Karena kalau sholat tarawih bangka seperti itu ya walau alam diterima tidaknya, cuma bagaimana ya? Coba jenengan menghadap kepada pimpinannya ya, gerasa gerusu seperti itu, tempelin sama pimpinannya kan, gerasa gerusu.
Pemimpinan pimpinan aja harus rapi, sopan gitu kan, apalagi kepada Allah. Ya, jadi tetap tradisi walaupun tradisi ibadah apapun saja, bahkan hatta sholat pun, ya, sholat fardu pun sudah menjadi kebiasaan. Tapi kalau kebiasaan itu tidak sesuai dengan yang dicontohkan para alim ulama yang ikut Rasulullah, ya, yang lurus, para sahabat, nah ini ya kita harus bicara dengan baik supaya berubah. Nih, seperti itu nih. Masih ada lagi mungkin? Akhir ya. Gak usah lagi ya. Panjang waktu, tapi memang ini perlu. Terima kasih. Kalau saya itu, kalau Pak Agus itu manggil saya Harson si buta-buta atau mutar-mutar dan naik bola. Begini, Pak Ustaz, saat ini dalil menyimpang mungkin ya dari ayat 166 ya tentang halal itu ya. Tapi ini menyimpang. Saat ini dalil yang kita buka di YouTube, misalnya salah satu saja ya, kita ayat akhir dengan menunjuk ada yang dalil itu, ada yang menyampaikan setelah asyhadu an la ilaha illallah kita tutup, dan ada yang terus dari awal terus. Itu yang abdol gitu ya, kami yang sudah sepuh yang banyak umurnya ini ya, jadi iya yang sudah sepuh ini ya. Dan kalau misalnya dulu saya waktu masih muda itu kalau naik sepeda itu seneng yang di dekat pengairan itu, Pak Ustaz seperti yang disampaikan tadi itu, pinggir-pinggir iya blosok itu ya. Itu saja Pak Ustaz. Monggo. Terima kasih. Memang dalam sholat di zaman Nabi aja sudah, di zaman Nabi sholat itu sudah ada sekitar roda gereja 200 perbedaan di zaman Nabi. Bacaan Quran banyak kan? Jadi sebenarnya perbedaan yang dari ulama itu rahmat dari Allah. Jadi dalam furu ya, dalam furu itu beda yang daripada ulama itu rahmat. Karena yang dengan mantepi udah bismillah gitu ya. Gitu. Jadi furu itu daripada ulama itu rahmat. Beda ini, ada yang kuno, ada yang ada. Itu rahmat. Yang tidak boleh beda itu iman, keyakinan itu tidak boleh beda, harus sama yakinannya kepada Allah. Nah itu ini yang tidak boleh beda ya. Kalau iman beda sedikit itu tidak boleh gitu ya. Gitu ya, bisa Allah. Enggak masih ada? Ibu kasih kesempatan. Yang hadir kan Ibu ada? Mulai nanti lah nunggu ibu-ibu. Nunggu mau bertanya kan gimana? Ada 5 pertanyaan. Perlu kami sampaikan bahwa tampil dalam hal ini divisi KMS selalu menerima saran kaitannya dengan apabila ada materi yang perlu secara tematik dibahas khusus, kami memudahkan diri sesuai dengan tema yang penjenengan semua usulkan. Kami akan menderek narasumbernya yang kompeten. Itu kami harapkan sekali, sehingga sisi lain dari pembahasan Quran ini ada hal yang secara khusus, secara tematik perlu dibahas, seperti yang disampaikan di Pak Tip tadi. Itu barangkali perlu ada forum tersendiri, karena itu menyangkut kajian fikih. Bayangnya fikih itu pembahasannya sangat kompleks sekali karena menyangkut kehidupan sosial kita. Jadi sekali lagi
kami dari tim Kalmas sangat berharap ada usulan-usulan yang konstruktif demi kepentingan kita. Sudah nggak ada lagi ya? Ibu Pak. Mana? Sebelum kita mengakhiri majelis ini, mohon Pak Yai ditutup dengan diakhiri dengan doa dari saya selaku pembawa acara dalam hal ini. Terima kasih. Mohon Pak Yai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin ya dzal quwwatil matin ya rahimahal masakin ya arhamar rahimin ya hayyu qayyum bi rahmatika nasta'in. Aslih lana syu'unana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin wa la aqall min dzalik innaka in takilna ila anfusina takilna ila dha'fin khati'atin wa dhunubin walakin ya arhamar rahimin. Allahumma hdina wa hdina واهدنا سجميعا وجعلنا سببا للهدى اللهم اهد الانس والجنه وجعلنا سببا للهدى اللهم ردنا ورد المسلمين الى دين ردا جميلا اللهم اجعل خير كلامنا عند انتهاء اجلنا قول لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحه. Dari kami kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.